Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali mengangkat video dari Pak Marzuki Mustamar, kaum muslimin. Dan Pak Marzuki Mustamar ini terlihat sangat panik, kaum muslimin, ketakutan kalau jamaahnya ini pada keluar dari NU. Takut jamaahnya mengikuti dakwah sunnah, dakwah salafi, kaum muslimin. Karena di video yang lain, Pak Marzuki Mustamar dengan jelas mengatakan, ya, di Jember sudah mulai banyak Wahabi, ya, dan orang-orang NU sebagian ikut Wahabi, katanya kurang ajar. Ya. Jadi Pak Marzuki Mustamar ini semakin panik, ya, ketakutan kalau jamaahnya ini pindah, ya, pindah pemahaman kaum muslimin, ya, pindah mengikuti kajian-kajian orang-orang salafi, kaum muslimin. Jadi sangat khawatir, sehingga Pak Marzuki Mustamar ini menanamkan doktrin kepada jamaahnya, kaum muslimin. Di forum-forum pidatonya, Pak Marzuki Mustamar ini mewanti-wanti kepada jamaahnya agar tidak meninggalkan NU, kaum muslimin, agar tidak bergeser dari NU, agar tidak ragu sedikit pun dengan kebenaran ajaran dari NU. Bahkan sampai mengancam jamaahnya, kalau sampai keluar dari NU, maka mereka akan kehilangan Imam Syafi'i, akan kehilangan para wali-wali Allah, akan kehilangan masaikh, akan kehilangan ajaran yang benar, kaum muslimin. Ya, kalau kita simpulkan, sebenarnya ucapan Pak Marzuki Mustamar ini, ya, mengatakan bahwa kalau keluar dari NU ya pasti sesat, pasti masuk neraka, kaum muslimin. Ya, sama dengan apa yang diucapkan oleh Pak Kiai Munif, kaum muslimin. Ya, katanya NU itu sudah agama, selain NU neraka. Ya, kalau ada yang masuk surga selain NU maka ditolong oleh orang NU, kaum muslimin. Ya, sama juga seperti pernyataan dari Pak Agil Siroj, kaum muslimin, Said Agil Siroj. Kan Pak Said Agil Siroj itu mengatakan, kaum muslimin, ya, seluruh masjid-masjid itu harus dipegang oleh orang NU, ya, KUA, ya, Kementerian Agama, pokoknya untuk yang berkaitan dengan urusan agama Islam itu harus dipegang orang NU, kaum muslimin. Kalau selain NU maka salah semua. Ya, jadi Pak Marzuki Mustamar ini, ya, kalau kita simpulkan, ya, perkataannya sama, kaum muslimin. Hanya dia nggak berani terang-terangan, mungkin, kaum muslimin, ya. Nggak berani terang-terangan mengatakan kalau keluar dari NU, meninggalkan NU, maka pasti sesat, pasti masuk neraka. Akan tetapi dalam video ini sangat jelas ketakutan dari Pak Marzuki Mustamar, ya, takut kehilangan jamaahnya. Akan tetapi nanti akan kita hibur lah, kaum muslimin, ya, supaya Pak Marzuki Mustamar ini tenang, supaya jamaahnya juga tidak meninggalkan NU, kaum muslimin, ya. Coba kita simak video dari Pak Marzuki Mustamar, kaum muslimin. Para kader rahimakumullah, yang pertama, jangan keluar dari NU. Jangan keluar dari NU. Jangan bergeser dari NU. Jangan bergeser dari NU. Jangan ragu tentang kebenaran NU serambut pun. Mantap. Jangan suudzon kepada para masyayikh NU. Jangan menuduh-nuduh kepada masyayikh NU. Apalagi menfitnah kepada kiai-kiai NU. Kalau memfitnah Kiai NU nggak boleh, ya. Tapi kalau memfitnah Wahabi boleh. Ya. Katanya Wahabi Yahudi. Tapi ternyata banyak orang NU sendiri yang mesra dengan Yahudi, yang bekerja sama dengan Yahudi. Mari kita istiqomah bersama Nahdlatul Ulama. Kalau sampai keluar dari NU, Anda kehilangan Imam Syafi'i. Di NU ada Imam Syafi'i. Keluar dari NU, Anda kehilangan Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang mana jangankan berbaiat thariqahnya, jangankan sampai menjadi pengikutnya, Gedobosnya minta ampun, kaum muslimin. Cuma lewat saja di depan madrasahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, ini apa nggak gedabrusnya luar biasa? Ya, ini persis dengan kelompok-kelompok yang suka ndawir, kaum muslimin. Kalau ceramah ndawirnya nggak ketolongan, ya. Coba, kaum muslimin, kalau menurut perkataan dari Pak Marzuki Mustamar ini, artinya madrasahnya
Syekh Abdul Qadir Jailani itu lebih hebat, lebih utama, lebih mulia dibandingkan dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, apalagi sekedar Masjidil Aqsa, kaum muslimin. Ya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan madrasahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Coba kaum muslimin, ya, ada nggak satu saja riwayat yang mengatakan siapa yang lewat di depan Masjidil Haram, lewat saja kaum muslimin, sekedar lewat saja, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lewat di depan Ka'bah, sekedar lewat saja kaum muslimin, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat di depan Masjid Nabawi, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat di sebelah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat saja di depan Masjidil Aqsa, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kaum muslimin, ada yang seperti itu kaum muslimin? Enggak ada. Ya. Jangankan sekedar lewat kaum muslimin, ya. Orang sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjidil Aqsa, ada nggak jaminan dosanya pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Nggak ada kaum muslimin. Orang yang berzikir, orang yang beribadah di sana, ya nggak ada keutamaan yang seperti itu. Ini sekedar lewat di depan madrasahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, kok bisa-bisanya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan la ilaha illallah, ya. Ini karena paniknya luar biasa sampai mengarang cerita-cerita, ya Allah, cerita-cerita double seperti ini kaum muslimin, ya. La ilaha illallah. Karena takut kehilangan jamaah sampai berdusta, ya, sampai berdusta atas nama Syekh Abdul Qadir Jailani dan berdusta dengan mengatasnamakan syariat Islam kaum muslimin. Coba kaum muslimin, ya, ini saking paniknya Pak Kiai Marzuki Mustamar, ya, panik karena takut kehilangan jamaahnya kaum muslimin. Ya, karena sekarang ini zaman serba canggih kaum muslimin, akses ilmu sangat mudah, ya, sehingga banyak orang-orang yang mereka ya mungkin karena penasaran menyimak kajian-kajian para asatidz salafi dan kemudian mereka mendapatkan hidayah melalui kajian-kajian tersebut kaum muslimin, melalui video-video tersebut, melalui artikel-artikel, ya kan banyak itu situs-situs yang menyediakan ilmu-ilmu bagaimana pemahaman para salafus soleh kaum muslimin. Ada muslim.or.id, ada rumaiso.com, ya, dan masih banyak lagi kaum muslimin. Apalagi channel-channel para asatidz salafi, luar biasa banyak kaum muslimin. Jadi sekarang ini semakin banyak orang yang cerdas, ya, dan kalau mereka sudah paham tentang syariat Islam, mereka akan mengikuti manhaj salaf kaum muslimin, mengikuti dakwah salafi. Kalau memang mereka ini berusaha untuk menjalankan syariat Islam ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Beda lagi kalau mereka ini, ya, agama ini hanya sekedarnya saja kaum muslimin, hanya formalitas saja lah. Ya kita orang Islam ya Islam lah, tapi ya kita umum-umum saja lah, nggak usah macem-macem. Ya kita ikuti saja apa kata kiai, nggak mau belajar kaum muslimin. Mereka sholat ikut pakai cara kiai, ya cara kiai mending kalau mereka belajar. Ya mereka cuma melihat. Mereka cuma melihat kiai bilang A, mereka ikut A, kiai bilang B, mereka ikut B. Itu pun dalam segala permasalahan. Ya, dalam segala permasalahan mereka mengikuti. Ya, kiainya merokok, mereka ikut merokok. Ya, kemudian nyainya, ya, istri-istri para kiai, para ustadz tidak menutup aurat, mereka tidak menutup aurat. Ya, kiainya, ustadznya, gusnya bermusik, bernyanyi, berjoget-joget, mereka ikut berjoget-joget. Ya, sebatas itu saja. Ya. Kalau yang sebatas itu mungkin mereka tidak akan mengikuti dakwah manhaj salaf kaum muslimin. Ya. Tapi tenang Pak Marzuki Mustamar, ya tenang. Ya. Jamaah Anda, ya ini akan tetap banyak, ya nggak akan habis Pak Marzuki Mustamar. Ya. Syaratnya gampang, apa? Perbolehkan, jangan dilarang majelis-majelis yang seperti ini. Ya. Ini banyak yang menyukai Pak Marzuki Mustamar. Jadi kalau majelis yang seperti ini tetap dipertahankan, ya, bahkan tetap diuri-uri, bahkan dilestarikan, maka akan tetap banyak jamaah NU.
Nah, itu Pak Marzuki Mustamar ya. Kalau majelis-majelis yang seperti ini dibiarkan, bahkan diperbanyak, maka nggak akan sepi jamaah NU ya. Akan semakin banyak Pak Marzuki Mustamar. Majelis-majelis ketimpringan yang katanya solawatan ya. Ketimpringan, joget-joget, apalagi laki-laki campur baur, boleh jogetan bareng, dijamin. Ya dijamin jamaahnya akan semakin banyak. Ya, akan semakin banyak. Yang datang ke majelis ini justru adalah orang-orang yang mereka usia ya produktif, ya usia semangatnya untuk beribadah lah ya, ibadah seperti ini. Ya mereka bersolawat, senang berjoget, ya. Apalagi kalau diperbanyak orang-orang seperti Gus Miftah ya. Gus Miftah itu luar biasa kaum muslimin ya. Jadi kalau Pak Marzuki Mustamar memperbanyak orang-orang seperti Gus Miftah ya, dengan karya-karya Gus Miftah yang seperti ini ya, pasti semakin banyak jamaah NU. Tuku bawang kleru mrico wis kepatut sayang mong dianggap Semarang kaline budet sing disayang matane sing disayang tipe-tipe gorengan kopi diseret sapi amit-amit bocah saiki burung ijab wani ngeloni burung ijab Tuh Pak Marzuki Mustamar ya, kalau banyak majelis-majelis yang seperti ini, banyak orang-orang seperti Gus Miftah ya, dan majelis-majelis yang seperti ini disuburkan ya, pengajian-pengajian yang di sana ya sambil ngundang artis dangdut, bisa sambil rokokan, guyonan, dijamin ya akan semakin banyak. Justru mereka ini adalah isinya ya orang-orang yang produktif, orang-orang yang usia muda ya. Tapi kalau yang usia tua, yang mudah-mudahan mereka ikut kajian salaf kaum muslimin ya. Mereka konsentrasi beribadah, konsentrasi mengumpulkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Pak Marzuki Mustamar jangan khawatir. Hanya dengan cara ini saja jaminan jamaah NU akan tetap banyak ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.